Pak, mohon maaf dari Kebon Pala 03 Pak, ingin memperjelas lagi Pak. Baik. Nah itu dari tahun sebelumnya itu kan permasalahannya klasik Pak, masalah NIK dan KK. Nah itu apabila nanti ketika kita input ternyata NIK tidak terdaftar, apakah bisa langsung ditangani oleh petugas pendamping atau memang orang tua harus ke Dukcapil Pak? Terima kasih. Baik Bapak, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pendataan KJP Plus tahap 2 2020 ini tidak melalui input NIK ya. Jadi datanya sudah valid, artinya sudah hasil final. Tugas Bapak cuman hanya memastikan apakah dari data itu siswanya yang diterima aktif semua atau tidak. Ya. Contoh misalkan data Dapodik. Kalau bicara data Dapodik masing-masing sekolah melakukan dengan benar, pasti tidak ada siswa yang tertinggal nyangkut di sekolah lama. Yang pernah saya alami, yang pernah saya dengar, untuk masalah Dapodik ini kan terkait dengan dana, ya, dengan dana sekolah. Ada ketika dia mutasi keluar daerah masih disisakan, misalkan seperti itu. Nah, ketika nanti dia yang mutasi itu ternyata nyangkut masih ada di data sekolah lama dan ternyata dia sebagai penerima di datanya muncul misalkan ya. Nah, itu ketika ternyata dia ada di sekolah B ya, sudah pindah yang sebelumnya katakanlah mutasi ke daerah, ternyata jelang 6 bulan dia balik lagi ke Jakarta sekolah di sekolah B. Nah, datanya ternyata masih ada setelah hasil pemadanan data. Nah, itu prosesnya bisa dilakukan dengan cara bersurat Bapak Ibu. Jadi untuk memindahkan data yang sebelumnya di sekolah lama untuk di input atau dikelola, diproses di sekolah yang baru. Seperti itu Bapak. Jadi tidak ada input NIK, kesalahan NIK tidak ada Bapak Ibu. Nah, kalau nanti ternyata ada di perjalanan misalkan ketika dia melapor ke Pusdatin Jamsos ada kendala tadi berbicara masalah NIK, nah nanti ada hubungannya kaitan dengan Dukcapil. Itu prosesnya lain lagi Bapak. Nanti minta dihubungi kalau ada arahan dari Pusdatin Jamsosnya, Ibu maaf ini NIK-nya ada sedikit kendala, nah, itu bisa menghubungi Dukcapil. Jadi tugas kita hanya memverifikasi data yang telah diberikan oleh Pempa-TOP berdasarkan hasil pemadanan data, menyatakan aktif atau tidak aktifnya, lalu yang jika tidak terdaftar dan memang merasa tidak mampu dan ingin mendapatkan program KJP, itu diarahkan untuk menghubungi petugas pendataan pendamping sosial yang ada di kelurahan tempat tinggal mereka masing-masing. Demikian Bapak. Ya, Bapak Ibu masih ada yang bertanya, silakan. Saya Pak dari SDN Kelapa 2 Wetan 03. Ya, Pak Ahmad, ya. Begini Pak, di sekolah kami kan ada anak mutasi dari Jakarta juga, masih sama-sama di Jakarta. Terus kemarin nanya tentang KJP-nya gitu. Kan biasanya dari Dapodik itu udah ditarik ya Pak ya ke sekolah yang baru. Yang saya ingin tanyakan terus KJP-nya itu masih di sekolah lama atau nanti ikut di sekolah yang baru Pak? Baik, atau Ibu. harus daftar kembali begitu? Ya, terima kasih. Baik Ibu, baik. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada pendaftaran ya Bu ya, tidak ada pendaftaran. Yeah. Jadi data itu sudah ditentukan. Tadi saya sampaikan kalau memang sekolah lamanya tidak mengeluarkan ya, tidak mengeluarkan. Saya kurang tahu dulu sistemnya sekarang Dapodiknya apa secara otomatis atau tidak. Yeah. Kalau misalkan tidak otomatis kan biasanya sekolah itu pertama mengeluarkan dulu dari sekolah lama. Sekolah baru itu menarik data. Yang saya pahami. Nggak tahu kalau untuk kondisi sekarang. Nah, kalau memang kondisi masih sama, sekolah lama yang tadi Ibu katakan pindahan, Ibu terima pindahan. Nah, kalau sekolah lamanya tidak mengeluarkan, berarti datanya nanti kalau memang kondisi seperti itu dan terdata kemungkinan besar masih di sekolah lama, maka sekolah lama bersurat ke P4OP untuk proses pemindahan data ke sekolah yang baru. Begitu Bu.
masalah KJP-nya, kalau masalah dananya itu sudah masuk ke rekening masing-masing. Nah, kalau bicara pendataannya tadi itu dilakukan di sekolah yang baru, Ibu. Prosesnya, Bu. Pendataannya di sekolah yang baru. Jelas Bapak Ibu? Ya, terima kasih Ya, Pak baik, penjelasannya. Ibu. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Yang KJMU dong Pak, tolong dijawab Pak, tadi belum. Yang mana Pak? Saya lupa. Yang mana, Bapak? KJMU, SMA 58 tadi nanya KJMU Iya. Pak. Tolong diulangi Pak, saya lupa. Maaf Bapak, maaf. Oh iya. Enggak, saya pengen dengar juga, tapi bukan dari Iya, 58 jangan, Pak. maaf, lupa Pak. Ya. Pak Pendi silakan Pak Pendi, Pak Effendi silakan. Ya, baik Pak. Ya, Maaf, terima maaf. kasih Pak Ahmad Farroji yang atas kesempatannya. Iya, Jadi, silakan Pak. Untuk pelaksanaan rekrut KJP, alhamdulillah untuk pihak sekolah ya sudah agak longgar ini ya, karena datanya sudah jelas tadi Bapak jelaskan dari TKS ya Pak. Iya, Nah, DTKS untuk Pak. yang KJMU tetap kita melakukan penginputan, kemudian para mahasiswa itu juga memberikan berkas. Iya. Nah, justru kadang-kadang kita mengalami kesulitan Pak ketika kita minta berkas, contoh misalkan KRS, KHS, itu masih ada belum penandatanganan dekannya dan PA-nya itu Pak, waduh nggak bisa karena orangnya lagi keluar kota dan sebagainya. Ada nggak solusi lain gitu loh Pak? Mohon maaf itu minta arahan Bapak gitu. Baik Pak. Ya. Ya, mengenai itu Pak. Nah, saya coba bahas dari KJP dulu ya Pak ya. Iya, iya. KJP ini juga sama Bapak Ibu ya, ada penginputan, proses penginputan dan penguploadan berkas ya. Itu ada waktunya. Jadi berkas itu juga dikirimkan, tetapi metodenya disesuaikan Bapak Ibu karena sesuai dengan kondisi sekarang Ya. tidak boleh ada kerumunan massa. Jadi Ya. sekolah silakan mengatur metodenya gimana, bisa dengan jasa sepeda motor, jasa transportasi roda 2 misalkan seperti itu Pak. Nah, untuk lebih cepatnya ya, untuk cepatnya calon penerima KJP atau KJMU ya itu bisa mengirimkan atau bisa mentransfer yang dari hard copy menjadi soft copy Bapak. Caranya gimana? Bebas, bisa dengan cara memoto, bisa cara dengan scan. Dikirimnya bagaimana? Bisa melalui media sosial yang lainnya seperti WhatsApp ya atau Instagram atau media lainnya. Nah, ketika proses pendataan itu kan ada timeline-nya. Nah, ketika berkas itu ada timeline-nya di step kedua kalau nggak salah. Jika melewati batas, jika sudah mendekati batas dan ternyata calon penerima belum mengirimkan datanya, tolong konfirmasi ke P4OP untuk solusinya seperti apa. Jangan sampai tertinggal. Iya Pak. Ya, jangan sampai Baik, tertinggal baik. Bapak. Jadi nanti konfirmasi kalau misalkan Bapak tolong hubungi atau Bapak ya udah tinggal aja kalau memang sudah dihubungi bla 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 tidak ada ya nanti gimana petunjuknya Bapak ya. Jadi Siap, ketika siap. mendekati akhir masa timelinenya tolong dikonfirmasi jika tadi yang seperti yang Bapak sampaikan ada kesulitan tentang KHS ya KHS nggak bisa nih kepala atau dekannya nggak ada dan sebagainya. Tolong dikonfirmasi nanti Siap, gimana, siap. apakah Ya. nanti bisa dibantu dihubungi oleh pihak P4OP ke kampusnya atau seperti apa. Siap. Itu siap. Bapak ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, sama-sama Bapak. Iya. Ya, seperti jadi medianya untuk hard copy-nya disusul ya. Artinya metodenya terserah sekolah masing-masing. Atau kalau di jadwal, yang penting tidak ada kerumunan massa. Nanti disiapkan Dropbox, silakan Bapak Ibu. Ya, sistemnya diantar bisa melalui transportasi roda 2 boleh kalau mau diantar roda 2 atau nanti setelah kondisinya pandemi reda berkasnya disimpan dengan baik ya jadi soft copy-nya dulu. Jadi mekanisme diserahkan ke sekolah. Yang jelas proses upload itu wajib. Ya, Bapak Ibu ya. Udah jelas semua Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ada yang lain? Pak Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Dari Makassar 07 ya. Silakan Iya, Bapak. Pak. Maaf ya, SMK Negeri 57 dulu ya. Makassar 7 ya, Pak. Siap, siap. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Pak Ahmad, saya ingin bertanya tentang Bitly ini ya, link Bitly ini. Ini sudah saya buka, berarti sepemahaman saya apakah pengajuan yang baru ini harus menghubungi yang bersangkutan atau gimana ya Pak? Karena di sini saya lihat daftarnya adalah nama
nama, lokasi kelurahan, serta nomor handphone. Ya. Mohon pencerahannya Pak. Baik, Terima kasih banyak. baik. Untuk sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Itu kan jadi tadi sampaikan, jika di sekolah Bapak Ibu ada yang merasa melihat setelah melihat pengumuman selama 6 hari kerja itu melihat kok nama saya nggak ada, saya merasa nggak mampu Pak, dan saya mau ikut program KJP. Nah itu diarahkan untuk kalau bukan kondisi pandemi itu nggak masalah Pak ke kelurahan, ya. Karena kondisi pandemi maka solusinya adalah melalui mediasi, melalui via telepon. Itu dilakukan yang tadi BIT-LI itu ada kontak person koordinator kelurahan untuk pendataan dan pendamping sosial, ya. Nanti mereka akan berhubungan yang mungkin tidak bisa terlayani, dan prosesnya pun apakah bisa masuk langsung ke kategori tahap sekarang atau tidak itu mekanisme mereka Pak yang tahu Pak. Tapi kalau bicara pahitnya itu adalah tahap berikutnya Pak. Dan Pusdatin Jamsos ini perlu saya sampaikan juga, ini bukan serta-merta hanya untuk KJP Pak. Jadi ketika calon penerima KJP ini sudah terdata di Pusdatin Jamsos atau yang belum itu melakukan proses pendaftaran, artinya nanti Pemda tahu, ya Pemda tahu mana masyarakatnya atau warganya yang membutuhkan program apa. Nah, nanti bisa ada program KLJ, Kartu Lansia Jakarta, ada ada BPJS, ada KJP, mungkin ada program bantuan sosial lainnya Pak. Secara otomatis SKPD atau instansi yang punya program bantuan sosial yang ikut Pemda DKI, maka bisa meminta datanya langsung ke Pusdatin Jamsos Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada verifikasi minta data langsung visitasi. Ada kegiatan misalkan pembagian sembako minta data keliling. Nah, jadi setiap instansi atau lembaga yang akan memberikan bantuan sosial bisa minta datanya ke Pusdatin Jamsos, jadi satu pintu. Seperti itu Bapak. Pak, satu lagi boleh Pak? Izin Pak. Boleh. Silakan Kalau Pak. sepemahaman saya dari penjelasan Bapak tadi, saya punya pemikiran apakah nanti yang sudah terdaftar sebelumnya ternyata di Pusdatin Jamsos ternyata terdeteksi bahwa yang bersangkutan mampu, apakah otomatis data yang pada saat di login sekolah masing-masing, nama atau siswa tersebut akan hilang atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bapak, perlu Bapak ketahui bahwa program KJP Plus ini bukan program terusan. Ya, artinya yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai penerima, pasti besok penerima lagi, pasti besok penerima. Kenapa? Karena kan ditentukan dalam 1 tahun itu ada 2 kali pendaftaran. Kenapa 2 kali pendaftaran? Karena melihat sirkulasi. Kemungkinan pada saat ini bahwa si penerima KJP kemungkinan ekonomi saat ini sedang turun. Di tahap berikutnya kemudian bicara ke depannya barangkali setelah saat ini misalkan bicara tahap 1 dia penerima, tahap 2 ternyata dia usaha bapaknya lancar. Ya, usaha bapaknya lancar, sudah mampu. Nah, itu kan tidak serta-merta dia menerima kembali, Pak. Nah, makanya karena ada visitasi seperti itu. Nah, sama halnya dengan data Pendansos. Itu ada pergantian juga, Pak, ada sirkulasinya. Ada rotasinya berapa kali mereka melakukan survei kembali visitasi, Pak. Jadi bukan ketika dibutuhkan pendataan sekali tidak lakukan visitasi lagi Pak. Mereka akan memverifikasi sesuai regulasi Pak. Misalkan mungkin 4 bulan sekali atau per triwulan atau per semester mereka punya regulasi tersendiri. Makanya nanti ada ketika sekarang dinyatakan layak bisa jadi besok tidak Pak. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak. SMK 68 Jakarta Bapak mau menanyakan. Siap. Silakan Bapak, SMK 68, silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Saya mau nanya Pak, untuk formulir pendaftaran, instrumen tinjauan dan ketaatan pengguna atau surat pernyataan dan surat permohonan itu perlu diupload atau tidak Pak? Untuk
untuk para siswa yang penerima KJP itu, Pak. Baik. Oke. Baik, untuk saat ini di proses pendataan ini tidak lagi melakukan visitasi dengan membawa instrumen. Jadi instrumennya dibuang. Terus rekomendasi untuk pembuatan SKTM tidak ada lagi. Yang ada adalah surat permohonan bansos, itu wajib Pak. Jadi dimanapun kalau ada program bansos yang diberikan pasti ada permohonannya. Ya, sama seperti halnya misalkan kita minta bantuan, dana bantuan untuk pengembangan sekolah, pasti ada proposalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dibutuhkan, beberapa dokumen yang dibutuhkan, seperti surat permohonan bansos, lalu ada surat pernyataan. Surat pernyataan salah satunya tentang penggunaan pemanfaatan dana KJP-nya dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya dana KJP-nya tidak boleh dibelikan emas. Itu kan di luar dari ketentuan itu ya Bapak. Nah, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Rima. Masih ada Bapak Ibu? Pak Ahmad bisa bertanya sebentar? Silakan Ibu Rima dulu yang udah nunjuk ya. Ibu silakan, Rima silakan. Arwan ini. Ya, silakan. Nggak ada suaranya Ibu Rima. Baik, sambil nunggu Ibu Rima, tadi Pak siapa? Pak Anda apa Pak Magic Tree ya? Saya Pak. Oh, Pak Boleh? Ya, Bina silakan, Dharma, Pak. silakan. Iya betul. Pak, saya menanyakan tentang KJMU. Assalamualaikum, saya di SMA Bina Dharma. KJMU untuk yang kampus swasta, Bapak. Silakan Pak. Iya, untuk yang kampus swasta ada beberapa mahasiswa alumni kami yang sudah menyerahkan persyaratan gitu. Cuman di situ itu nggak ada istilah UKT gitu loh Pak. Padahal untuk pengisian syarat KJMU itu membutuhkan nominal UKT gitu Pak. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Oh gitu ya. Istilah UKT di kampus swasta Bapak. Maaf kan ada UHAMKA, kemudian UP, UNAS dan lain sebagainya. Mohon arahan dari Bapak. Terima kasih. Oh. Baik Bapak. Terima kasih Pak Bina Dharma, SMA Bina Dharma ya. Terus terang Pak, untuk itu saya belum melihat bahan-bahannya Pak, yang tadi Bapak sampaikan masalah UKT. Yang saya ketahui dalam rapat-rapat pimpinan disampaikan bahwa yang diperlukan itu adalah surat permohonan bansos, surat pernyataan, dan untuk yang penerima lanjutan, artinya sudah existing, itu diminta untuk menyerahkan KHS-nya Pak. Untuk yang baru tidak menerima tidak melampirkan KHS karena kan belum tercatat sebagai mahasiswa dan belum 6 bulan ya. Iya, Pak, betul. Nah, perbedaan dengan KJP, kalau yang KJMU saya katakan untuk proses yang existing jika tidak ada namanya di dalam daftar Pusdatin Jamsos itu diarahkan untuk menerima bantuan sosial yang lainnya Bapak. Ya, karena berbeda kalau KJP kan misalkan tidak terdaftar 6 bulan kemudian masih bisa memperoleh selama dia aktif di sekolah. Kalau KJMU kan sudah putus Pak. Ya, sudah putus. Nah, diarahkan untuk mengikuti program bantuan sosial lainnya. Nah, kalau misalkan dia sebagai penerima baru di semester 1 kalau dia tidak terdaftar, logikanya masih ada kesempatan di semester kedua, itu terakhir. Kalau dia nanti di proses pendataan berikutnya datanya ada sebagai penerima yang diperoleh dari Pusdatin Jamsos, maka untuk di semester keduanya itu adalah kesempatan terakhir bisa diurus Pak, bisa diproses. Tetapi kalau misalkan tidak ada datanya juga, berarti diarahkan untuk mengikuti program bantuan sosial lainnya Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Baik. Pak, bertanya lagi Pak, Kebon Pala 03 pagi Pak, mohon maaf. Silakan dari Kebon Pala. Ya, tadi Bapak menjelaskan bahwa sekolah tetap mengupload dokumen ya Pak ya, dokumen permohonan bansos serta pernyataan ketaatan. Nah itu untuk teknisnya bagaimana Pak? Apakah orang tua memberikan dokumen itu ke sekolah atau diperbolehkan mungkin orang tua mengirim lewat foto via WA Pak? Hanya mungkin kalau via WA kadang ya ada yang
fotonya mungkin kurang jelas atau sebagainya, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Baik, dari Kebun Pala. Tadi sudah saya sampaikan untuk masalah berkas, pertama hard copy-nya bisa diatur untuk penyampaian ke sekolahnya. Kalau tidak memungkinkan, di pending, disimpan sampai kondisinya stabil, kondisi pandemi COVID-nya selesai. Untuk mempercepat masa, itu bisa tadi diolah, artinya ditransfer. Yang dari hard copy, bagaimana caranya untuk bisa cepat kirim? Bisa difoto, ya, difoto, dikirim melalui media WhatsApp bisa, atau media Instagram, atau media sosial lainnya dimiliki oleh sekolah, mungkin Facebook atau yang lainnya. Seperti itu Pak dari Kebun Pala. Ya. Masih ada Bapak Ibu dari yang lain? Mohon izin Pak. Silakan dari Ya, Pak Tony ya. Dari SD Cipinang Melayu 04 Pak. Silakan Pak Tony. Jadi kebetulan sekolah kami ini dekat sekali dengan perbatasan Bekasi Pak. Jadi di ujung nih belakang sekolah itu perbatasan dan Bekasi, dan siswa-siswa kami juga ada yang kebetulan tinggalnya masuk wilayah Bekasi tapi kakaknya itu kakak DKI. Sedangkan di peraturan yang tadi Bapak paparkan bahwa salah satu persyaratan penerima KJP Plus adalah berdomisili dan mempunyai KK DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan ada siswa kami yang sudah masuk di data DTKS, tapi dia tinggalnya di wilayah Bekasi, itu bagaimana Pak? Apakah tetap layak atau ada yang membuat dia tuh nggak layak karena dia tinggal di Bekasi? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Tony. Secara peraturan memang tidak diperkenankan ya. Secara peraturan itu bahwa siswa calon penerima itu harus berdomisili ya, sekolah di Jakarta, tinggal di Jakarta, dan berkakak DKI Jakarta. Kalau dari data yang diberikan, Bapak Ibu mengetahui, benar-benar mengetahui dan yakin bahwa penerima data, siswa yang ada di data pemadanan data itu, Bapak Ibu mengetahui bahwa dia berdomisili di luar DKI Jakarta, itu silakan dilaporkan Bapak Ibu. Kasih keterangan dalam pendanaan itu aktif tetapi tinggal di luar DKI Jakarta. Ya Bapak Ibu dikasih keterangan seperti itu. Ya bisa jadi kan namanya manusia ketika didata ada di rumah singgahnya di Jakarta, mungkin rumah tantenya atau rumah siapa. Nah, selepas didata itu yang aslinya. Seperti itu Bapak. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar mengetahui kondisinya, silakan dilaporkan dengan keterangan. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada? Pak, saya mau tanya Pak dari Nurul Huda. Monggo, silakan ya Bu. Bapak, yang baru ini kan persyaratannya itu bedanya hanya ada surat permohonan bansos ya, terus nggak ada SKTM-nya ya? Iya, nggak ada SKTM. Nah, surat permohonan bansos itu diupload juga Pak? Iya, diupload. Itu dapetnya dari mana Pak? Nanti ada di web masing-masing, ada di web umumnya atau di web operator sekolah juga ada. Web KJP ya, web operator KJP sekolah. Berarti orang tua hanya ini aja ya, apa surat yang barunya aja, yang buat daftarnya aja, nggak perlu SKTM atau itu nggak perlu. Ya? Jadi yang ada di situ surat pernyataan, surat permohonan bansos itu di-download semua, diisi. Ya, diisi lalu diupload. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu Rima Arwan, udah ada suaranya belum? Ibu Rima? Suaranya udah ada belum? Ibu Rima, mana? Oh, suaranya masih belum ada. Belum ada. Iya. Ada kendala. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain masih ada? Deal. Udah jelas semua Bapak Ibu ya? Semuanya sudah jelas? Udah jelas Pak. Jelas. Deal. Ya. Jelas. Ya, jadi saya ingatin lagi ya. Jadi tugas Bapak Ibu semua adalah memadankan data ya, memverifikasi data yang diberikan P4OP melalui login
user KJP sekolah masing-masing ya, diverifikasi. Oke, siap. Yang aktif diberikan berkas ya. Berkasnya itu kalau secara hard copy-nya diatur pengumpulannya ke sekolah, bisa lewat transportasi roda 2 atau lewat yang pokoknya jasanya atau sebagainya, atau melihat kondisi pandemi sudah reda silakan. Yang jelas nanti diminta untuk menyimpan, dan soft copy-nya yang itu yang paling penting, soft copy-nya dikirim segera. Dan ketika tadi saya sampaikan timeline-nya sudah mendekati, tolong konfirmasi ke Pempat-OP. Bagaimana nih Pak? Apakah ditinggal? Apakah dibuat dengan keterangan? Gimana? Nanti biar dipandu sama Pempat-OP. Kita koordinasi kembali Bapak. Udah jelas semua ya? Siap, jelas. Jelas semua Bapak Ibu? Insya Allah. Minta paparannya aja Pak, paparannya siap gimana Bapak. gitu. Di sini bisa nggak saya? Satu jelas Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Ntar saya share di sini. Mau di grup ini, mau di Zoom ini atau gimana Pak? Atau saya kasih Pak Andalukana atau Pak Rosid? Dikirim melalui Pak Anda, Pak. Share aja Pak. Share di sini atau Iya di sini aja Pak, di sini. Iya. Coba saya share di sini dulu ya. Coba saya share ya. Sambil menunggu itu Pak Wagio, mana Pak Wagio? Ya. Sama data korlapnya, Ada tambahan Kang, silahkan nutup. data korlap lapangan itu kelurahannya Pak. Terima kasih. Oh, siap ya, data korlap kelurahan ya Pak. Anda. Terima kasih Pak Rusdi. Sehat Pak. Sudah Bu. Ya. Ya baik. Menurut saya ada baik Pak. Ada 351 peserta. Naik ya? Saya Gimana? Kakak cuma verifikasi doang, tapi kalau KCMU-nya tetap ngumpulin berkas. Saya pakai yang kemarin. Kalau KCMU Di sini Bapak Ibu, KJP kita sekarang agak ringan, tidak survei ke lapangan. Undangannya. Nah gitu. Oh, udah punya itunya. Kalau nggak ada dia ngomongin caranya langsung. Sedikit Pak Rodi, sedikit tanya sedikit Pak Rodi. Kakaknya. Siap Pak, siap. Ya kenapa Pak? Ya Pak Wagio, kenapa Pak? Ikut neneknya, namun orang tuanya itu ada yang di Sukabumi, ada yang di Bogor. Gimana Pak Wagio, ada neneknya di Sukabumi? Sehingga tim survei waktu itu mengalami barangkali Pak ya kita full yang hanya Udah yang ada aja. Terputus-putus Pak Wagio. Tapi yang negeri doang apa swasta? Pak Budi. Bapak Ibu tadi ada yang gerendeng-gerendeng, silakan ditanya Bapak Ibu ya. Itu saya dengar gerendeng-gerendeng suaranya ngobrol sama temennya. Pak, saya dari SMK Budi Warman Pak. Ya kenapa Mas? Mau nanya untuk datanya dikirimnya kapan ya Pak? Dari P4-OP-nya? Tanggal 25, tanggal 25. Ya, makasih Pak. Ya, tanggal 25. Jadi seluruhnya KJP maupun KJMU pemberkasan ya. Berkasnya berbeda jumlahnya dari tahap sebelumnya. Karena itu adalah 25 data September Pak ya? Ya, 25 Pak. Ya. Ya. Pak Wagio, langsung. Materi paparan sudah saya sampaikan Pak ya di grup chat ini ya. Materi Udah paparan. kami baca Pak, udah dilihat. Bapak Ibu sudah ngisi daftar hadir semua ya? Sudah ngisi daftar hadir semua? Belum Pak. Itu yang ada di bit.ly saya kasih lagi nih. Daftar hadir ya. Daftar hadir ya Pak. Tolong diisi yang belum ya, yang belum tolong diisi. Iya Pak, belum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Nurul Nurul Huria, Hidayat. Pak. Ya kenapa Nurul? Ini Pak,
ya tahapannya sama semua. Jadi tidak ada perbedaan antara yang Kemenak dengan yang di Kemendikbud ya, Dinas Pendidikan. Semua sama Ibu. Jadi datanya itu udah langsung masuk ke verifikasi ya, atau kita data ulang? Sudah masuk cara verifikasi. Nah, sebelumnya kita memang sudah minta seperti data Dapodik, kalau di Kemenak kan namanya emis premis ya, emis demis apa emis premis. Nah, itu kita belum dapat secara utuh, Ibu, belum dapat. Nah, itu saat ini sedang ada pengumpulan berkas, terakhir adalah tanggal 18 hari ini yang sudah disampaikan kepada Kemenak atau Kanwil. Nah, nanti untuk metode berikutnya, tahapan berikutnya nanti pimpinan yang akan mengarahkan Ibu. Yang jelas metode ini semua sama. Data hasil pemadanan data itu akan dimasukkan ke dalam login user sekolah masing-masing sesuai dengan sekolah masing-masing. Misalkan sekolah A akan dimasukkan datanya sekolah A. Sesuai dengan data Dapodiknya ya. Oh ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Pak Ahmad. Silakan. Assalamualaikum Ya, Bapak, saya dari Pak Manap Ahmad, Jakarta. dari SMP 10 Pak Boleh Ahmad. bertanya? Tunggu sebentar. Manam, nah itu dari tadi dari SMP, siapa yang cowok tadi Bapak? Dari SMP 10 Pak Ahmad. Ya, SMP 20 kenapa? Silakan. Iya. Iya. Mau nanya Pak Ahmad, terima kasih waktunya. Ini kan ada perubahan sistem ya, boleh dikatakan seperti itu. Terus tampilan di web itu hanya perubahannya langsung muncul datanya di verifikasi. Mungkin boleh saya kasih saran kalau bisa dipelajari dari yang lalu bahwa ketika proses masuk ke rekomendasi, kelengkapan berkas, persetujuan dan sebagainya, ini kita sebagai pelaksana di lapangan sering menemui kendala-kendala. Kalau bisa web KJP ini tidak dicampur aduk dengan yang lain, Pak. Pengalaman yang lalu ketika kita mengerjakan di siang hari, itu lemot sekali. Paling banyak kita bisa memproses 5 siswa. Sehingga kita mengerjakan pada malam hari. Itu kalau bisa, ini hanya saran saja, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi web ini tidak dicampur aduk dengan web yang lain. Sehingga kita tidak seperti kalong, Pak. Mengerjakan pada siang hari hanya bisa mengerjakan sedikit, tapi di malam hari ini lancar. Berarti kan kita tidak tidur gitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik, perlu diketahui Bapak bahwa web KJP memang murni web KJP Bapak. Tidak ada penggunaannya untuk media yang lain. Untuk pengolahan data yang lain tidak ada, hanya murni KJP. Ya mungkin itu bandwidth-nya atau dari Kominfo-nya yang ada sedikit bermasalah, traffic-nya Pak. Karena kita numpang di sana juga. Nanti coba saya sampaikan ke pimpinan Bapak. Terima kasih atas masukannya Bapak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama. Ya. Tadi siapa lagi? Mau Masih sampai ada jam berapa Ibu? Bapak? Halo? Sampai selesai? Ya mau sampai jam berapa selesai atau? Ya, kalau dianggap teman-teman tidak ada Saya yang ngikutin bertanya aja lagi, kalau Pak. Bapak masih mau tanya jawab silakan. Kalau Ya. mau ditentukan waktunya silakan. Saya ngikutin aja. Jam 3 sih tahlil Pak Sekda. Ya udah berarti sebelum jam 3 ya. Iya. Tadi siapa tuh tadi? Tadi yang mau tanya tadi siapa? Sebelum dari SMA 210. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Masih ada? Deal. Cukup tadi Pak. Cukup. Udah cukup ya. Pas cukup Pak. Cukup. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkhusus Pak Ahmad sebagai narasumber. Tadi saya serahkan ke Pak Wagio, namun Pak Wagio rupanya terkendala dengan internetnya terputus-putus sehingga kembali ke saya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa pelaksanaan sosialisasi pendataan KJP dan KJMU tahun 2020 tahap kedua kita sudah selesai. Yang pertama saya haturkan terima kasih pada Pak Ahmad Fahri Roji atas seluruh arahan dan pencerahannya. Yang kedua juga saya haturkan kepada Bapak Ibu para peserta sosialisasi, baik itu pengawas, kepala sekolah maupun operator
Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pendataan ini dengan batas waktu tanggal 25 September ini. Sekali lagi saya aturkan terima kasih, saya selaku moderator Kasatlantas Kecamatan Cipayung, kiranya ada yang kurang dan tidak berkenan, saya sampaikan permohonan maaf ya. Senandung Qori dari musola, bangunkan umat di pagi hari. Jika mengandung kata-kata yang salah, mohon maaf setulus hati. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, sehat selalu, ya semangat selalu dalam melaksanakan tugas dan kedinasan, jaga kesehatan. Waalaikumsalam Pak, terima kasih.